Shalom, selamat malam rekan-rekan sekalian. Selamat kita kembali berjumpa pada sore hari ini. Saya senang bisa menjumpai rekan-rekan melalui live ini, sehingga kita bisa saling menyemangati, saling mendorong, dan kita saling menyapa dimanapun kita berada. Saya percaya rekan-rekan sekalian sudah selesai beribadah hari ini, atau mungkin ada yang belum beribadah, atau mungkin ada yang sedang beribadah. Mari kita tetap beribadah di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Walaupun kita tidak beribadah seperti biasanya di gereja rame-rame, tetapi kita beribadah itu masing-masing. Ada yang beribadah sendiri bersama dengan keluarga, ada yang beribadah secara online. Saya percaya semuanya itu asal kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sama artinya di hadapan Tuhan. Walaupun tentu karena ini merupakan sebuah pengalaman yang baru bagi kita, ada yang berkata, Pak Pendeta, kurang afdol, tidak sesemangat kalau kita beribadah rame-rame di gereja seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya, memang saya sampaikan kepada kita itu ada benarnya, karena memang kalau kita beribadah di gereja, selain kita membangun hubungan yang vertikal dengan Tuhan, kita juga membangun hubungan horizontal dengan sesama, di mana kita bisa saling mendorong, saling menyemangati, saling bersaksi, bahkan juga saling berbagi pengalaman dalam seminggu yang telah kita jalani sebelumnya. Tetapi apa yang kita alami sekarang ini adalah sebuah situasi yang memaksa, di mana pemerintah menganjurkan kita supaya kita di rumah saja, baik bekerja dari rumah, belajar di rumah, juga beribadah di rumah. Yang penting semuanya itu kita lakukan saja dengan penuh kesungguhan, sambil kita berdoa tentunya bahwa pandemi ini akan segera selesai dan kita kembali bisa beraktivitas secara seperti sedia kala yang kita lakukan. Bahkan kita bisa berkumpul dengan kawan-kawan, saling menyemangati dengan kawan-kawan. Ini saya kira perlu kita doakan, karena kita percaya apa yang Alkitab katakan, bahwa kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, Alkitab bilang apa saja yang kita minta kepada Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita. Tapi tentu seiring dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita percaya sajalah bahwa apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang harus kita lewati. Kita bersungut-sungut pun juga tidak ada artinya. Kita marah-marah juga tidak ada artinya. Malah itu hanya akan membuat kita makin lemah, membuat kita makin tawar hati. Jadi saya kira kita bersyukur saja dengan apa yang ada ini, sambil kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada kita hal-hal yang positif melalui situasi dan kondisi ini. Secara umum sih saya melihat, khususnya pada hari ini saya memantau media sosial, saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa ada ratusan bahkan mungkin ribuan gereja yang melakukan ibadah secara online pada hari ini, baik dipancarkan melalui Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube dan lain sebagainya. Saya lihat ini justru menjadi sebuah cara untuk mewartakan Injil secara meluas, tanpa dibatasi oleh tembok gereja, tanpa dibatasi oleh tembok denominasi, tanpa dibatasi oleh apapun. Karena dengan kita melakukan ibadah secara online, katakanlah dari Jakarta, orang yang di Amerika juga bisa ikut beribadah, orang di Afrika juga beribadah, orang di Australia juga ikut beribadah, semua orang bisa ikut beribadah bersama-sama. Saya kira ini adalah hal yang positif dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Jadi dalam situasi semacam ini memang kita harus betul-betul
betul-betul berusaha melihat hal-hal yang positif di balik dari semua tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi dalam dunia ini, sehingga kita bisa mensyukuri situasi, bisa menerima situasi, dan tentu dengan kita mensyukuri situasi dan menerima situasi itu, maka situasi yang seperti sekarang ini tidak melemahkan kita sekalian. Jadi itu hal yang positif yang saya lihat pada hari ini. Maka saya melihat sudah banyak kemajuan-kemajuan yang dialami oleh gereja-gereja dalam pelayanan online mereka. Saya kira ini nanti akan menjadi bekal kita juga ke depan, walaupun dalam kondisi nanti sudah normal, tetapi saya percaya ini akan menjadi bekal kita ke depan. Gereja makin menjadi siap melakukan pelayanan secara online, selain tentu pelayanan yang bersifat offline, karena dengan demikian semua orang bisa dijangkau melalui pelayanan yang bersifat online ini. Hanya mungkin yang perlu difahami sekarang adalah oleh kita para hamba Tuhan, ketika kita berkhotbah melalui media online seperti ini, tidak boleh lagi kita berpikir bahwa kita hanya berkhotbah bagi jemaat kita. Kita berkhotbah kepada seluruh dunia, seluruh orang yang mungkin menerima siaran kita, dan karena itu kita perlu hati-hati menyampaikan statement-statement, kita perlu hati-hati menyampaikan kalimat-kalimat, karena bisa saja kalimat atau statement kita itu katakanlah tidak sesuai dengan kebenaran umum, yang nanti bisa bermuara kepada katakanlah polemik yang akan dipolemikkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Saya kira ini salah satu hal yang perlu kita pikirkan, bahkan juga kita atur dalam rangka kita melakukan pelayanan secara online seperti sekarang ini, rekan-rekan sekalian. Lalu yang berikutnya saya lihat adalah ketika kita melakukan pelayanan online seperti ini, katakanlah ada yang rekaman dari rumah, ada yang rekaman di gereja dan lain sebagainya, maka tergambarkan secara katakanlah jelas posisi kita pada saat kita melakukan pelayanan tersebut. Saya kira ketika kita melakukan rekaman di gereja, maka mungkin kita tetap perlu memperhatikan arahan pemerintah supaya kita melakukan social distancing ataupun physical distancing itu. Maksudnya adalah kita harus menjaga jarak minimum 1 meter. Karena penemuan terbaru ternyata virus corona ini tidak hanya menular melalui batuk. Ternyata ketika seseorang ngomong juga dan orang itu sudah terpapar virus, bisa juga percikan ludahnya ketika dia ngomong itu mengenai orang lain, bisa juga membuat orang menjadi terpapar. Jadi hal-hal ini saya kira teman-teman perlu tetap kita perhatikan ketika kita melakukan pelayanan online dengan menggunakan tim yang lengkap di gereja kita masing-masing. Tetapi juga dengan menjaga jarak itu kita menunjukkan kepada katakanlah para pendengar, para pemirsa, bahwa kita betul-betul mentaati apa yang pemerintah katakan, di mana kita melakukan physical distancing tadi, yaitu kita menjaga jarak minimum 1 meter, supaya dengan demikian kita sendiri juga aman, orang-orang yang kita layani juga aman, tetapi juga kita menjadi teladan dalam mentaati apa yang pemerintah anjurkan kepada kita. Saya kira hal-hal ini teman-teman perlu kita lakukan dengan baik. Lalu yang berikutnya saya lihat juga adalah pelayanan dengan sistem online ini juga membuat dan mendorong jemaat-jemaat kita lebih cepat dewasa dibandingkan dengan kita melakukan pelayanan-pelayanan secara bersama-sama di gereja. Karena kebanyakan jemaat itu ketika mereka datang ke gereja, mereka seringkali berpikir bahwa mereka hanyalah seperti customer yang dilayani oleh para pelayan-pelayan gereja. Tetapi dengan melakukan pelayanan online semacam ini, di mana mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, maka mau tidak mau jemaat di rumah masing-masing itu juga harus cepat dewasa. Kenapa? Karena mungkin pertama ya, para orang tua berperan mengumpulkan keluarganya untuk duduk bersama-sama
dalam ibadah di keluarga masing-masing. Ini kan mungkin jarang dilakukan ketika mereka beribadah di gereja. Lalu yang kedua, mungkin tentu orang tua memimpin persiapan ibadah, mempersiapkan seluruh anggota keluarganya supaya mereka bisa beribadah bersama-sama walaupun melalui katakanlah online, melalui handphone, melalui laptop dan lain sebagainya. Ini akan membuat mereka katakanlah memiliki tanggung jawab yang besar, dan tanggung jawab itu akan membuat mereka lebih cepat bertumbuh dibandingkan dengan mereka hanya sekedar menjadi katakanlah konsumer begitu daripada pelayanan gereja itu. Lalu yang ketiga, saya lihat ada beberapa gereja termasuk seperti gereja yang saya layani. Selain kita melakukan pelayanan secara online, kita juga buat lembaran yang kita berikan ke jemaat, di mana bahan khotbah yang kita sampaikan secara online dalam waktu yang singkat itu ditindaklanjuti dengan sharing di keluarga masing-masing, di mana ada daftar pertanyaan-pertanyaan yang mereka diskusikan, lalu kemudian mereka sharingkan satu sama lain sehingga mereka memiliki pendalaman terhadap materi khotbah yang kita sampaikan itu. Nah, ini juga pasti membuat mengajar mereka untuk berpikir, bahkan juga mencoba merumuskan bagaimana pemahaman mereka mengenai khotbah tersebut, bagaimana mereka melaksanakannya, dan bagaimana mereka membagikannya kepada yang lain. Saya percaya ini juga menjadi sesuatu yang akan mendorong mereka makin bertumbuh dan makin bersemangat dalam Tuhan. Saya kira hal-hal ini teman-teman adalah manfaat yang kita dapatkan dalam pelayanan online seperti sekarang ini. Jadi intinya adalah situasi ini tidak melulu hanya buruk saja. Situasi ini juga ada hal-hal yang positif yang kita lihat, khususnya hari ini kita bicara mengenai pelayanan online ini. Ada hal yang positif juga di mana jemaat dituntut berpartisipasi, jemaat dituntut ikut melayani, jemaat dituntut lebih cepat dewasa dibandingkan ketika mereka hanya sekedar katakanlah customer di gereja masing-masing. Saya kira beberapa hal ini teman-teman yang saya melihat di sana. Lalu selanjutnya saya juga tergerak sharing dengan rekan-rekan. Ini kan hari Jumat depan ini kita akan akan melakukan peringatan Jumat Agung, yaitu sebuah hari raya kita orang Kristen sebetulnya yang sangat penting, di mana kita memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan dengan pengorbanannya kita semuanya diselamatkan. Saya kira hari-hari ini harus kita manfaatkan untuk merenungkan pengorbanan Kristus itu, khususnya pada hari-hari terakhir dia melayani bersama-sama dengan murid-muridnya. Saya kira ini perlu kita renungkan dalam beberapa hari ini supaya betul-betul kita hayati pengorbanan Kristus dalam hidup kita masing-masing. Kita hayati bagaimana dia berkorban, bagaimana dia menguatkan murid-muridnya, bagaimana dia berjuang mewujudkan kehendak Bapa. Saya kira hal-hal ini rekan-rekan harus kita renungkan dalam minggu-minggu ini, sehingga dengan demikian Jumat besok ketika kita merayakan Jumat Agung, betul-betul kita dengan penghayatan yang penuh tanpa kurang sedikit pun. Walaupun mungkin sama juga Jumat ini kelihatannya pemerintah masih menganjurkan kita merayakan Jumat Agung dan Paskah di rumah masing-masing, tapi minimum kita dengan merenungkan derita Kristus itu, pengorbanan Kristus itu, maka Jumat Agung tetap punya makna yang besar dalam hidup kita. Lalu seperti pada umumnya kita merayakan Jumat Agung, mungkin juga Jumat ini kita pada umumnya akan melakukan perjamuan kudus. Nah, ini juga saya kira menjadi sebuah pengalaman baru dalam perjalanan iman kita, karena mungkin sebelumnya kita belum pernah melakukan perjamuan kudus secara online. Nah, ini juga saya kira menjadi suatu hal yang baru bagi diri kita. Tetapi saya kira Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan perjamuan kudus secara online pun tidak ada katakanlah misalnya ayat Alkitab yang melarang kita melakukan perjamuan kudus secara online. Tetapi memang ini hal yang baru. Karena ini hal yang baru, maka tentu ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ada yang bertanya begini, Pak, boleh gak sih kita melakukan perjamuan kudus secara online?
saya mau katakan kepada kita, ya tidak ada larangan dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita tidak boleh melakukan perjamuan kudus secara online. Apalagi karena ini adalah situasi dan kondisi yang memaksa. Dengan demikian saya kira ya kita percaya kita tetap bisa melakukan itu, hanya tentu dengan katakanlah dengan persiapan-persiapan yang baik. Misalnya katakanlah seperti saya di gereja, saya sudah bilang kepada jemaat-jemaat yang pertama, kalau nanti ketua-ketua komsel akan membagikan roti dan anggur kepada anggota-anggota komselnya yang dekat dengan rumahnya. Atau misalnya jemaat-jemaat yang bisa melewati gereja, mereka bisa ambil roti dan anggur ke gereja tentu sebelum hari Jumat itu, lalu mereka siapkan di rumah mereka masing-masing, supaya ketika Jumat Agung nanti kita lakukan perjamuan kudus secara online, maka mereka semuanya sudah siap di rumah mereka masing-masing. Tetapi tentu ini betul-betul kita harus lakukan seperti kita melakukannya di gereja. Artinya tidak boleh kita melakukannya asal-asalan saja karena tidak dipimpin secara langsung oleh pendeta. Kita akan dipimpin dan diarahkan oleh pendeta secara online. Jadi persis seperti yang kita lakukan di gereja itu kita lakukan, hanya sekarang kita melakukannya secara online. Saya kira ini perlu kita persiapkan dengan baik supaya betul-betul perjamuan kudus kali ini juga yang mungkin merupakan satu-satunya pengalaman kita sepanjang sejarah hidup kita. Jangan sampai momen ini terlewat begitu aja. Tetapi biarlah melalui momen kali ini di mana oleh karena virus corona ini, kita melakukan hal-hal yang baru yang mungkin sepanjang sejarah hidup kita belum pernah mengalaminya sebelumnya. Nah, ini menjadi sebuah pengalaman baru. Saya kira juga hal yang menarik juga kita mengalami ini dalam sejarah hidup kita. Tapi tentu kita berdoa supaya wabah ini segera hilang, supaya kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Jadi sekali lagi yang mau saya sampaikan kepada kita hari ini adalah, pertama, kita semuanya sudah memiliki pengalaman baru pada minggu-minggu ini di mana kita semuanya beribadah secara online. Kita bisa men-sharingkan pengalaman kita, apa sih yang kita dapat, apa sih katakanlah keunggulan yang kita rasakan, dan juga bila perlu bisa katakanlah hal-hal yang kita anggap kok kurang ya. Ini saya kira kita perlu sharingkan ini karena ini pengalaman baru bagi kita. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan adalah sekarang kita sedang masuk pada minggu-minggu sengsara di mana kita mengenang sengsara Kristus dalam pengorbanannya untuk menyelamatkan kita. Ini perlu kita renungkan dalam minggu ini, sehingga ketika hari Jumat nanti kita merayakan Jumat Agung betul-betul dalam penghayatan yang penuh, sehingga kita merasakan betul-betul berkat dari Jumat Agung. Syukur akan keselamatan yang Tuhan berikan itu betul-betul kita hayati dan kita alami sebagai orang-orang yang percaya. Lalu hari Minggu kita akan masuk dalam Paskah. Nah, ini juga adalah sebuah perayaan yang sangat besar dalam kekristenan kita, yang lagi-lagi menurut anjuran pemerintah tetap kita masih lakukan Paskah di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga perlu kita persiapkan dengan baik supaya betul-betul juga lagi-lagi Paskah tahun 2020 ini juga menjadi sesuatu pengalaman yang menarik bagi setiap kita, rekan-rekan, sehingga dengan demikian kita betul-betul ya sekali lagi mendapat pengalaman-pengalaman baru yang mungkin nanti ini akan menjadi cerita kita kepada anak cucu kita, bahwa kita pernah ada satu waktu tahun 2020 ketika katakanlah wabah COVID-19 melanda dunia, kita nggak bisa pergi kemana-mana, kita bekerja di rumah, kita belajar di rumah, kita beribadah di rumah, kita nggak bisa ke gereja, tetapi kita katakan bahwa ya Tuhan pelihara kita, Tuhan kasih berkat-berkat kepada kita. Saya kira ini telah menjadi cerita kita kepada
anak-anak dan keturunan kita, sehingga mereka juga akhirnya mensyukuri anugerah Tuhan yang kita alami melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi ini. Jadi rekan-rekan, sekali lagi saya sampaikan kepada kita bersyukur hari ini kita sudah mengikuti ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Kita sudah punya pengalaman baru melalui ibadah online hari ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam Jumat Agung dan Paskah yang akan kita lakukan pada hari Jumat Agung dan hari Minggu Paskah. Mari kita lakukan, kita persiapkan semua dengan baik rekan-rekan, supaya tetap berkat Tuhan tetap kita alami dalam hidup kita. Sekali lagi, tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan tidak pernah biarkan kita, Dia pasti berikan kepada kita kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat istirahat di Minggu malam ini. Besok kita akan memasuki hari yang baru. Biarlah terus kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan jaga lindungi pagari kita dengan kuasanya, sehingga dimanapun kita berada kita tetap mengalami kemenangan dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.